wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari Prodi D3 Teknik Otomotif. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang electric power steering atau EPS. Pertama, komponen pada EPS. Yang pertama ada baterai. Baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang akan digunakan untuk menyuplai listrik ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen kelistrikan lainnya. Yang kedua ada kunci kontak. Kunci kontak berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian atau mematikan dan menghidupkan sistem. Lalu ada sekring. Sekring adalah perangkat pengaman rangkaian yang paling umum dan berfungsi untuk membatasi arus yang berlebihan. Lalu ada kontrol modul atau ECU, adalah bagian terpenting dari sistem kontrol elektrik. Selain fungsi utama sebagai pengontrol tenaga dan arah putaran, juga dilengkapi dengan onboard diagnostic display. Lalu ada motor elektrik. Motor elektrik berfungsi sebagai penggerak bantu dari sistem EPS, terpasang pada steering column. Terdiri dari watt gear, electromagnetic loop, dan motor DC. Lalu ada PSS atau vehicle speed sensor, berfungsi untuk mendeteksi kecepatan kendaraan dengan membagi sinyal secara proporsional tergantung dari kecepatan kendaraan. Yang selanjutnya sinyal tersebut dikirim ke speedometer dan kontrol modul. Lalu ada torque sensor. Torque sensor berfungsi untuk mendeteksi tenaga dan arah putaran setir yang dikonversikan menjadi sinyal tegangan listrik untuk dikirim ke kontrol modul. Lalu ada onboard diagnostic display, berupa indikator di panel instrumen yang akan menyalakan jika ada masalah dengan sistem EPS. Lalu yang terakhir ada CKP atau crankshaft position sensor. Perangkat elektronik yang digunakan dalam mesin pembakaran internal untuk memantau posisi atau kecepatan rotasi crankshaft, berguna untuk memberi sinyal ke ECU EPS agar dapat bekerja. Baiklah, cara kerja pada sistem elektrik power steering. Saat setir diputar, sensor dari torque sensor mendeteksi dengan menggunakan arus listrik, mendeteksi, memberi sinyal kepada ECU, dan ECU memerintahkan kepada motor elektrik, dan motor elektrik memutarkan berapa yang diperintahkan pada ECU untuk saat berbelok. Gangguan yang sering terjadi pada EPS atau electric power steering. Yang pertama, motor electric power steering rusak. Penyebab kerusakan electric power steering karena motor EPS bermasalah. Hal ini terjadi karena motor EPS merupakan pengolah tenaga gerak yang berasal dari listrik. Lalu yang kedua, sensor electric power steering tidak bekerja. Sekarang kita akan melakukan pengujian pada electric power steering. Yang langkah pertama, kita akan memasang baterainya dan memasang kabel colokan yang pada gear sensor. Lalu kita akan
hidupkan mobil dan menunggu lampu indikator mati. Dan saat lampu indikator mati, setir akan merasa lebih ringan. Dan sekarang kita akan mengecek pada apakah baik motor elektriknya dengan menggunakan kunci 12. Saat setir berputar, motor elektrik juga berputar. Dan pemasannya cool bike cool ya kayak ada kalau dah ada terayok baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang elektrik motoring. Kurang dan lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.